Kalau Yulianto, coba Yuli Suprapto tadi keluar. Sebentar saya ke toilet dulu. Kakak ke toilet dulu ya, yuk. Ya. Bapak. Belum.
Wimaryuni, Ayu, Siti Aminah. Oke. Kalau Yulia Suprapto nama aslinya siapa ya? Oke, Turia, Siti Aminah. Ayo. Kalau Ayu, Sri Rahayu ya. Ayu. Oh ya, Sri Rahayu. Oke. Sri Rahayu. Oke. Oke, kita mulai ya. Kemarin pada datang ke KDEI? Pada datang ke KDEI? Wah, ya maaf ya saya nggak bisa datang. Oke, sekarang kita mulai. Masih di bab 6, halaman 106. Halaman 106. Yaitu klasifikasi akun. Klasifikasi akun. Kita lanjut ya. Slide kita hanya ada 5. Hanya 5 slide. Dalam waktu sejam, insya Allah ini rampung. Oke. Pertama, minggu-minggu lalu, tugas 1 dan tugas 2, kita sudah belajar mencatat akun. Tapi kita belum klasifikasikan. Nah, mulai sekarang, kita akan mulai belajar mengklasifikasikan akun. Jadi kalau mau diulang lagi, saya ulang lagi ya. Ini harta perusahaan dibagi 2. Yang sebelah kiri namanya aktiva, sebelah kanan namanya pasiva. Pasiva terdiri dari kewajiban, dan modal. Ya, gitu ya. Sebelah kanan sumber pendanaan, yaitu bisa dalam bentuk hutang atau modal sendiri. Sebelah kiri itu isinya harta atau aset kita. Oke ya. Ini hutang atau modal kewajiban, terus ada modal sendiri, terus ada harta kita atau aset kita. Nah, kita klasifikasikan ada aktiva, ada kewajiban, dan ada modal. Aktiva itu ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Apa bedanya aktiva lancar dan aktiva tetap? Bedanya kalau aktiva lancar itu umurnya kurang dari
1 tahun. Utang lancar juga kurang dari 1 Oke. Aktiva tetap dianggap menetap itu bila di atas 1 tahun. Utang jangka panjang juga bila dianggap utangnya di atas 1 tahun. Ya. Jadi aktiva lancar, contohnya itu piutang. Kalau orang hutang sama kita, umur hutangnya kurang dari 1 tahun, masuknya aktiva lancar. Maksudnya apa Pak? Kurang 1 tahun. Lebih mudah dijadiin cash. Sedangkan di atas 1 tahun, itu umur hutangnya di atas 1 tahun. Kalau mau dijadiin cash itu sangat susah gitu. Susah tuh gimana? Bisa nggak jual rumah secara cepat? Relatif ya, tapi dianggap itu sangat susah menjual rumah secara cepat. Kecuali harganya turun, diskon banyak sekali misalnya. Misalnya harga rumahnya 100 juta, terus kita kasih iklan, dijual rumah 50 juta, mungkin cepat. Ya, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya kita punya obligasi kurang dari 1 tahun, bawa aja ke Pegadaian misalnya atau kemana, itu sangat mudah menjadi uang cashnya. Jadi ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Apa bedanya? Yang ini kurang dari 1 tahun, yang ini di atas 1 tahun. Kalau di buku kita lihat, aktiva lancar adalah aktiva yang berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Akun yang termasuk dalam aktiva lancar adalah kas, piutang, wesel tagih, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan surat berharga. Jadi seperti itu. Jadi misalnya nanti di UN ada pertanyaan berkaitan aktiva lancar, misalnya berikut ini adalah termasuk aktiva lancar. Ingat, barang-barangnya itu di umur di bawah 1 tahun. Jadi kalau aktiva tetap, kalau di buku pasti tanah, gudang atau bangunan, peralatan, dan piutang lebih dari 1 tahun. Jadi aktiva lancar itu umurnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aktiva tetap umurnya di atas 1 tahun. Itu juga kewajiban. Utang lancar kurang dari 1 tahun. Utang jangka panjang di atas 1 tahun. Utang lancar ini termasuk utang dagang, utang wesel, utang pajak, rekening listrik, telepon, utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Misalnya kita punya hutang lamanya 5 tahun. Kita punya hutang 5 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga, sampai keempat itu masuk hutang jangka panjang. Tapi setelah tahun kelima, hutang jangka panjang itu pindah ke jadi hutang lancar. Gitu ya. Apa sih niatnya ini? Nah, jadi kalau kita di akuntansi, nanti kita klasifikasikan, kita kelompok-kelompokkan. Ini termasuk aktiva lancar, aktiva tetap. Nanti kita kumpulkan. Jadi bayangkan kita punya perusahaan yang setiap hari mungkin ada 1000 transaksi. Kan susah tuh kalau di satu-satu dibaca lagi. Nah, mendingan kita buat klasifikasi dari awal. Sehingga nanti kita bisa sortir dengan melihat kode-kodenya. Kode-kodenya.
Oh, ini termasuk aktiva lancar. Oh, ini aktiva tetap. Oh, ini utang lancar. Ini utang jangka panjang. Dan yang terakhir adalah modal. Modal adalah bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Yang masuk modal ini adalah pendapatan dan pengambilan atau prive. Ya. Ada yang ditanya sampai sini? Ada yang ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan nanti rekamannya bisa cukup bagus sehingga bisa belajar. Aduh. Hutang hipotek. Nah, saya cari ya. Saya malas nebak-nebak. Bentar. Kita cari di Google. Papanya 2 sama 17. Adik anaknya tak konsen. Sudah dapat nih, hutang hipotek adalah kalau hutang hipotek itu adalah hutang yang disertai jaminan oleh peminjam, biasanya berupa barang atau tanah. Hutang gadai. Hutang gadai. Kalau hutang obligasi, itu kita melalui pasar modal meminjam kepada publik. Misalnya saya punya perusahaan ya. Saya bilang, saya akan mengeluarkan obligasi, satu lembarnya 1.000. Terus Tiramaya yang beli satu lembar. Artinya saya berhutang sama Tiramaya sebesar 1.000. Seperti itu. Kalau obligasi tidak harus pakai gadai. Yang digadai adalah jalannya perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi sumber pendanaan itu bisa dari hutang, bisa dari modal sendiri. Jadi hutang pakai jaminan itu namanya hutang hipotek. Kalau obligasi itu melalui pasar modal, kita terbitkan surat berharga yang intinya saya berhutang kepada publik. Misalnya saya butuh 1 juta ya. Butuh, selamat datang Santi. Butuh uang 1 juta. Keluarkan obligasi seharga Rp 1.000 sebanyak 1.000 lembar. Ya. Ini namanya hutang obligasi. Artinya saya berhutang 1 juta rupiah kepada masyarakat.
Yang mana yang kayak utang di bank? Bukan kepada bank, tapi kepada masyarakat melalui pasar modal itu. Perusahaan yang hutang kepada masyarakat. Kalau hipotek bisa melalui bank. Tapi yang pasti ada agunannya. Misal lagi nih. Indohan siapa Indohan? Banana. Ông Santa mới lại. Ông Santa. Mailda, oke. Selamat datang Mailda. Assalamualaikum. Ada sama konser. Ada itu ada di belakang di bawah 27. Ini kak lampu-lampunya. Jahnya tali. Ini warna merahnya, ini warna apa? Ini warna merah, yang ini warna. Om naik atas ya. Ya. Oke. Oke. Ke atas, habis ke atas. Tidur. HP Om kagak ada listriknya. Apa? Harus dicas. Oke. Iya. Ya. Jadi misalnya oke. Ada. Oke. Misalnya perusahaan akan buka cabang baru. Untuk itu diperlukan biaya sebesar Rp1 miliar. Oke. Gimana caranya pendanaannya? Alternatif satu. Alternatifnya. Oke. Gimana caranya? Pertama, paling mudah adalah modal sendiri. Ya kan? Kedua, apa kedua? Hutang ke bank. Kalau kita hutang ke bank, mengagunkan sesuatu seperti bangunan, mesin, kendaraan, itu namanya hutang hipotek. Ketiga, hutang ke masyarakat. Gimana cara hutang ke masyarakat? Yaitu menjual obligasi. Misalnya 1 lembar kita jual harganya berapa? Misalnya yang paling ini 100 ya, 500 lah. 1 lembar ARP Rp500. Jadi biar jadi 1 miliar berapa dong? Biar jadi 1 miliar.
kita jual 2 juta lembar. Karena satu lembarnya itu 500 rupiah, maka kalau 2 juta lembar itu menjadi 1 miliar. Bisa paham ya? Ini yang namanya obligasi. Ya, siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau mau tanya boleh loh, itu ya. Tapi saya mau lanjut sebentar. Jadi kita ulang lagi, kita klasifikasikan semua pencatatan kita. Kemarin kita sudah belajar 2 kali tentang cara mencatat. Semua transaksi kita catat, terus seharusnya kita klasifikasikan. Ini termasuk aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, utang jangka panjang, atau modal. Gimana caranya? Kita kasih kode. Kasih kode. Nah, kita kasih kode. Ada kode dengan cara kelompok. Ada dengan cara kode grup. Kode kelompok, misalnya 1 adalah aktiva, kewajiban 2, modal 3, 4 pendapatan, 5 beban usaha, 6 pendapatan dan beban di luar usaha. Jadi, misalkan tanggal 1 Dianya malah. Ayo dianya malah. tanggal 1 pemilik menaruh modal sebesar Rp 25 juta. Dianya tadi dia. 25 juta rupiah. 1. Nanti kita kasih kode 3. Ya. Transaksi ini kita kasih kode 3. Itu kalau kita pakai kode kelompok. Setiap tanggal kita kasih kode. Ini termasuk kode aktiva, kewajiban, modal, pendapatan gitu ya. Jadi seperti itu. Kode. Kode ini apa dia beli minum, Pak? Iya. Tadi mau beli apa sih? Terus bisa juga. Aku minta boleh? Boleh, boleh. Berapa, Bang? Kenapa? Bisa juga dengan kode blok. Kode blok. Apa bedanya kode kelompok dengan kode blok? Kalau kode blok, kita klasifikasikan. Jadi seperti ini. Untuk aktiva 100 sampai 199. Kewajiban 200 sampai 249. Modal 250 sampai 299. Ini sudah agak sedikit canggih. Maksudnya gimana, Pak? Ini. Kode blok, misalnya aktiva 100 sampai 199. Ini kita kasih sesuatu yang unik dari setiap transaksi. Misalnya yang termasuk aktiva itu kan kas, perlengkapan, gedung gitu ya. Semuanya kita kasih kode. Misalnya ada pembelian, misalnya perusahaan salon ya. Pembelian
perlengkapan kursi cukur, kursi salon misalnya. Kursi salon itu misalnya kita kasih kode 145. Jadi setiap kita membeli kursi salon kita kasih kode 145. Terus termasuk piutang kan? Piutang ke Pak Agung. Ya. Piutang ke Pak Agung kita kasih kode 120 misalnya. Jadi seperti itu. Semua kegiatan kita kasih kode masing-masing. Ada kursi salon 145, piutang ke Pak Agung 120, terus apa lagi yang berkaitan dengan aktiva? Membeli mesin obras misalnya. Kode 178. Jadi udah kebayang kan? Semua kegiatan yang unik, yang mirip-mirip itu dimasukkan. Pak, sama nggak piutang ke Pak Ali? Nggak sama. Piutang ke Pak Ali itu bukan Pak Agung. Piutang ke Pak Ali, kode nggak harus 120. Bisa 121. Jadi bayangkan teman-teman semua, bila kegiatan aktiva ini ribuan atau bahkan jutaan. Kan jadi sangat banyak sekali kan. Jadi untuk ngeblok ini mungkin dari 1.000, 100 sampai 1 juta itu aktiva. Jadi seperti itu. Semuanya dikasih kode yang unik. Apa manfaatnya ini? Adalah mengelompokkan semua kegiatan perlengkapan, piutang, gitu ya. Dan berkaitan dengan ini bisa dipelajari nanti sampai S1, S2, dan S3. Mudah-mudahan teman-teman semua ada rezeki nanti bisa kuliah, ada yang ngambil akuntansi, akan dalam di pelajaran ini. Tentang coding ini. Tentang coding ini akan dibahas lebih dalam lagi. Ya. Nah, itu kode kelompok. Ini kode grup. Terus ada lagi yang agak canggih lagi. Lebih canggih sedikit. Kode rekening Telcel. Kode rekening Telcel. Kode rekening Telcel ini mungkin yang lebih sering kita pakai sekarang dibandingkan yang lainnya. Jadi kode-kodenya itu berurutan. Jadi misalnya kayak gini kode Telcel. Kode Telcel. Oke. Misal angka pertama itu hanya ada 1, 2, 3. 1 artinya aset aktiva. 2 artinya kewajiban. 3 artinya modal.
Terus angka kedua, misalnya ada kode lagi. 0 sama dengan jangka pendek, 1 sama dengan jangka panjang. Misalnya, sehingga bila ada transaksi hutang ke toko Karisma sebesar 5 juta, jangka waktu 5 tahun, maka kodenya kayak apa kodenya? Kodenya adalah kena iti hutang, maka ini kode pertamanya kewajiban. Habis itu angka keduanya jangka pendek apa jangka panjang? Jangka panjang, maka kodenya 1. Ya. Terus apa lagi? Nah, mungkin di sini nanti ada kode-kode lagi. X, Y, Z gitu. Ya. Yang terakhir X-nya misalnya tunai atau non tunai. Y misalnya kode untuk pelanggan atau bukan pelanggan. Z-nya nomor urut misalnya. Nomor urut. Ya. Jadi intinya ini adalah untuk mengklasifikasikan. Nanti pada akhir periode kita kumpul-kumpulin semua yang bagian aktiva, yang kewajiban gitu kan. Kita ikhtisarkan. Oke. Ini kalau masih belum ada contohnya masih agak bingung, tapi nggak apa-apa. Minggu ini saya perkenalannya dulu. Minggu depan pelan-pelan ada transaksi-transaksi kita klasifikasikan, nanti di akhir periode kita offset. Ini masih tools dasarnya dulu. Itu tentang pengkodean. Ketiga, yang dasarnya yang juga masih sering ribet adalah ini. Aturan debit kredit. Sering bingung ini, debit kredit. Tapi kira-kira gini ya, aktiva bukan, saya jangan lompat dulu. Debit itu artinya kiri gitu, kira-kira ya. Kredit itu artinya kanan. Kalau aktivanya bertambah di debit, kalau aktivanya berkurang di kredit. Lawannya kebalikan. Kalau kewajibannya bertambah di kredit, kewajibannya berkurang di debit. Modalnya bertambah di kredit, modalnya berkurang di debit. Sekarang kita coba main-main ke contoh soal kita yang kemarin. Contoh soal ya, saya buka dulu contoh soalnya. Contoh soal yang kemarin.
Jasmine siapa? Jasmine nama aslinya Jasmine. Nah, dari sini ya. Ini kalau kode kita pakai kode nomor kode kelompok, kode yang paling awal, kode kelompok. Ini apa nih? Aktiva, pasiva atau modal? Kode sama dengan 3 karena modal. Nah, modalnya di debit apa di kredit? Modal bertambah. Artinya di kredit. Ya, modal bertambah artinya di kredit. Ini saya ulangi lagi nih minggu depan. Saya siapkan skenario seperti ini. Nanti kita kelompok-kelompokkan sehingga nanti kita bisa offset. Ya. Seperti itu. Ya, ini sementara dulu. Ini sekilas info. Lanjut lagi. Tuan Henry menyewa gedung di tempat bengkel kendaraan selama 1 tahun. Apa ini kodenya? Kode sama dengan 1 karena aktiva. Oke ya. Kodenya kan itu kan menyewa gedung kan? Oke. Terus di debit apa di kredit? Kasnya berkurang. Artinya di kredit. Kasnya berkurang artinya di kredit. Di kredit diapain? Di kiri. Oke. Sorry. Di kanan. Ya. Gedungnya, sewa gedungnya. Ya, 5 menit lagi selesai. Sewa gedungnya itu di debit. Bingung, Pak? Oke, nanti ya. Oke. Sewa gedungnya, kasnya berkurang di kredit. Sewa gedungnya di debit. Oke. Ya. Lanjut, satu lagi.
Satu lagi. Jadi hari ini belum ada PR ya. Oke nggak? Nah, perlengkapan sebesar 1.600.000. Oke. Kodenya apa ini kodenya? Perlengkapan artinya kodenya 1. Kode 1 karena aktiva. Dia beli perlengkapan pakai tunai. Perlengkapannya kan dibeli tuh bertambah. Artinya di debit. Kasnya berkurang. Artinya di kredit. Kasnya dikurangi. Di kiri, di kanan. Di kiri, di kanan. Seperti itu. Ya, jadi mungkin masih sangat bingung. Tadi ada yang masuk itu saya belum hafal tuh Yasmin itu siapa ya? Yasmin? Jangan sampai saya nggak absen ya. Oh, Erni. Oke, Erni. Makasih. Jangan main pedas. Kenapa? Ya. Jangan main pedas. Ya. Maka di sini nih kalau nggak pakai latihan saya nggak tahu nih nyampe apa nggak ilmunya. Makanya besok saya harus siapkan seperti kertas kerja, kita betul-betul kerjanya minggu depan itu mulai dari coding ya. Dari codingnya kita kasih codingnya, terus nanti kita kumpulkan, terus kita debit sama kreditnya. Oke? Jadi seperti itu ya. Oke. Ya, tinggal 1 menit lagi. Itu aja ya sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.